Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita masih masuk pada hadis dari Buraidah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, bahwa seorang mukmin itu meninggal dengan berkeringat di dahinya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis daripada Buraidah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang alamat dari alamat husnul khatimah, ciri-ciri daripada baik akhir perjalanan hidup manusia, di mana salah satunya seorang mukmin itu dinyatakan husnul khatimah apabila saat kematiannya terdapat keringat di dahinya. Apa yang dimaksud keringat di dahinya itu? Sebagian syurah al-hadis, para pensyarah hadis mengatakan maksudnya ibaratun an syiddatil mauti, karena keringat di dahi itu menunjukkan tentang kerasnya saat kematian. Dan kerasnya saat kematian itu kalau dialami seorang mukmin, maka boleh jadi itu akhir daripada pengguguran dosa dia. Jadi dengan kerasnya dia menghadapi kematian seorang mukmin sampai mengeluarkan keringat di dahinya, menunjukkan bahwa seorang mukmin saat kematian penuh dengan perjuangan, merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi sakitnya bagi seorang mukmin itu boleh jadi pengguguran dosa yang terakhir yang dia miliki. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain maksudnya bi araqil jabin, dengan keringat di dahi itu maksudnya alamatul khairi indal mauti. Itulah tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan saat menjelang ajalnya. Jadi tanda-tanda kebaikan saat menjelang ajalnya seorang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di dahinya. Padahal terkadang cuacanya sangat dingin tapi bisa berkeringat. Itu menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kebaikan saat kematiannya. Al-Imam Ibnul Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yashtaddul maut 'alal mu'min bihaitsu ya'riku jabinahu min asyiddati litamhisi dhunubihi aw litazayyudi darajatihi.
Katanya Ibnul Malik, dia mengatakan yashtaddul mautu 'alal mu'min. Terkadang kematian bagi seorang mukmin itu sangat keras. Bihaitsu ya'riku jabinahu, di mana seorang mukmin itu berkeringat dahinya minasyiddah, karena kerasnya dia menghadapi kematian. Tidak lain dan bukan, kata beliau, hikmahnya adalah litamhisi dzunubihi, pertama untuk menggugurkan dosa-dosanya, atau litazayyud darajati, atau boleh jadi untuk menambah tingkatan derajatnya di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua hikmah kenapa di antara alamat kebaikan seorang mukmin itu ada alamat di dahinya dengan keluarnya keringat, karena di situ tanda bahwa dosa-dosanya akan diampuni atau derajatnya akan ditinggikan. Al-Iraqi mengatakan, ikhtalafa fi makna hadzal hadis. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Faqila, maka dikatakan, anna araqal jabini, bahwa adanya keringat di dahi itu lima yu'aliju min syiddatil mauti, karena menunjukkan tentang kerasnya seorang mukmin menghadapi kematian. Ini satu alasan. Alasan yang kedua, minal haya'i, karena rasa malunya seorang mukmin ketika menghadapi kematian dan akan menghadap Allah, sehingga perasaan malu seorang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Ini kata Imam Al-Iraqi, bahwa kenapa seorang mukmin itu berkeringat di dahinya, boleh jadi karena kerasnya saat menghadapi kematian, atau rasa malunya dia saat menghadapi kematian karena terlampau banyak dosa yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking malunya karena adanya dosa yang akan dihadapkan kepada Allah, sampai akhirnya dahinya berkeringat. Inilah diantara penjelasan para ulama tentang makna seorang mukmin itu ditandai kematiannya dengan berkeringat di dahinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa amal itu kan ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Makanya ada hadis Bukhari mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu ditentukan oleh akhirnya. Dan segala sesuatu yang akhir itu adalah menentukan. Ramadan umpamanya ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Yang menentukan Ramadan itu bukan awal, bukan tengah, tapi akhirnya. Umur manusia juga sama. Ada dari 1 tahun sampai 15 tahun. Itu masa-masa remaja. Kemudian dari 15 tahun ke 40 tahun itu masa-masa dewasa. Kemudian dari 40 tahun sampai menjelang kematiannya itu masa-masa tua. Artinya yang menentukan kehidupan seseorang baik buruknya. Jadi sesuatu yang akhir itu yang menentukan. Makanya seorang mukmin itu dia harus takut kalau seandainya akhir perjalanan hidupnya itu ditutup dengan su'ul khatimah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam posisi menjadi orang-orang yang muslim. Itu pula yang kemudian dikatakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslimah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan libatkan aku dengan orang-orang yang saleh. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul khatimah itu artinya akhir yang baik. Lah dalil yang menunjukkan tentang adanya su'ul khatimah dengan husnul khatimah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, ista'malahu, maka Allah akan memanfaatkan hamba itu. Qalu, sahabat mengatakan, kaifa yasta'milu? Rasul, bagaimana kemudian Allah akan memanfaatkan hamba itu? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Maka Allah akan memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Jadi kalau sebelum kematiannya tiba-tiba dia berubah, yang tadinya kurang ibadahnya jadi rajin ibadahnya, kemudian juga sikapnya yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan ditutup akhir kehidupannya dengan terus istiqamah di atas kebaikan, maka itu tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Jadi kata Nabi SAW, kalau engkau ingin mengetahui akhir seseorang itu baik atau tidak, lihat akhir sebelum wafatnya. Apakah diberikan taufik untuk beramal saleh atau tidak? Karena senada dengan surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan pendirian itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan akan mengatakan, janganlah kamu takut, jangan pula engkau sedih, dan bergembiralah karena sorga sudah menantimu. Dari ayat ini dan hadis tadi menunjukkan bahwa husnul khatimah itu ada, sebagaimana su'ul khatimah juga ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Lah, hadis yang kita bahas ini adalah satu dari sekian tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Lalu apa saja selain daripada seorang mukmin itu ditandai di dahinya dengan keringat saat kematiannya, yang menunjukkan bahwa dia adalah diakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah. Ada 19 tanda yang disebutkan para ulama selain daripada tanda yang terdapat dalam hadis ini. 1. Tanda-tanda husnul khatimah ketika saat kematiannya dia bisa mengucap kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Dan subhanallah, kalimat ini sebenarnya satu-satunya kalimat yang memungkinkan diucapkan orang yang sedang sakaratul maut. Jadi kalimat yang paling mudah yang diucapkan orang sedang sakaratul maut adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi walaupun mudah mengucapkannya, rupanya tidak banyak orang mendapatkan taufik untuk mengucapkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggal dalam keadaan mati syahid di peperangan. Dan itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, terlalu ini ya. Coba agak dijauhkan. Iya. Dan itu disebutkan di dalam ayat surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki yang terus menerus. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ayat ini turun kepada ayahanda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, namanya Abdullah ibn Haram. Jadi saat Abdullah ibn Haram ini gugur di perang Badar, gugur di perang Uhud, Nabi SAW mengabarkan kepada Jabir, karena Jabir ketika ayahnya meninggalkan sedih. Bagaimana tidak sedih? Dia orang tua satu-satunya, sementara dia harus memikul beban menanggung 9 adiknya. Ibunya sudah meninggal, kemudian itulah orang tua yang terakhir. Tiba-tiba Allah takdirkan mati syahid. Jadi Jabir ini akhirnya sedih. Karena sedihnya dia pun menangis di hadapan jasad orang tuanya. Maka Nabi SAW menghampiri Jabir, kemudian menjelaskan, wahai Jabir, menangis atau tidak menangis, ayahmu telah mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajak bicara ayahmu tanpa penerjemah. Kemudian Allah mengatakan kepada ayahmu, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku. Kira-kira kalau engkau menghendaki sesuatu, kira-kira mau minta apa? Maka kata ayahandanya Jabir, Abdullah ibn Haram, dia mengatakan, ya Rabb, aku tidak berangan apapun kecuali kau hidupkan kembali kami ke dunia, biar kami bisa berjihad kedua kalinya dan mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin, mustahil, orang yang sudah mati hidup lagi. Kemudian kata Abdullah ibn Haram, kalau orang mati tidak mungkin hidup kembali, kalau begitu habarkan kondisiku kepada Jabir dan keluargaku. Habarkan kondisiku di sisimu kepada Jabir dan keluarganya. Maka dari sini turun ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki mereka dalam keadaan gembira. Jadi habarkan kepada Jabir, jangan sedih, gitu maksudnya. Karena ayahnya sudah mendapatkan apa yang dikehendaki semua manusia, mati syahid.
Ini yang kedua. Yang ketiga, meninggal di malam Jumat atau siang harinya. Nabi mengatakan, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Jadi kalau seorang mukmin dipilihkan hari meninggalnya Jumat atau malam Jumat, boleh jadi itu salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian yang keempat juga, al-mu'min yamutu bi arakil jabin, sebagaimana hadis yang kita baca, seorang mukmin itu wafat dalam keadaan berkeringat di dahinya. Kemudian yang kelima, mati atau meninggal karena sebuah penyakit. Jadi meninggal karena sebuah penyakit. Nabi SAW mengatakan, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Wabah penyakit ta'un itu adalah mati syahid bagi setiap muslim. Penyakit ta'un di masa lampau itu sebuah azab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengadab sebuah kaum, maka yang diturunkan adalah ta'un. Dan itu banyak sekali kisah-kisah turunnya ta'un di zaman Bani Israel. Umpamanya kisah tentang sebuah negeri di Baitul Maqdis. Itu pernah terjadi ta'un yang menyebabkan ribuan melayang. Akhirnya kemudian yang selamat keluar dari Baitul Maqdis. Rupanya yang selamat ini juga ditakdirkan Allah cabut nyawa mereka tanpa menyebutkan apa alasannya atau apa penyebabnya. Karena itu digambarkan dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari sebuah negeri, mereka menghindar karena sebuah kematian. Karena sudah banyak ribuan orang mati di negeri itu, mereka pun menghindar dari kematian, tetapi rupanya mereka dicegat dengan kematian. Jadi menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Orang tidak mati karena wabah, bisa saja mati karena yang lain. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ayat itu alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim ini, ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang Nabi Uzair. Ada juga yang mengatakan ayat ini bercerita tentang Nabi Hazkiel, di mana Baitul Maqdis pernah terkena penyakit taun, dan itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisah tentang Bal'am bin Ba'urah ketika hendak mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Rupanya Bal'am sudah tidak lagi mujarab doanya, karena yang didoakan seorang Nabi. Akhirnya dia mengatakan kepada Jababirah, utuslah wanita-wanita kalian, godalah salah satu murid daripada murid-murid Nabi Musa, kalau sampai berzina itu cukup mengadab mereka. Akhirnya diutuslah wanita-wanita cantik, kemudian mereka pun merayu murid-murid Nabi Musa. Rupanya Allah takdirkan ada satu murid Musa terbaik tergoda dengan wanita Jababirah ini. Akhirnya kemudian berzina. Setelah terjadi perzinahan itu muncul taun yang mengakibatkan 20.000 Bani Israel meninggal dunia. Dan taun itu tidak dilepas oleh Allah atau tidak diangkat sampai kemudian orang yang berzina itu dihukum dan dirajam. Jadi dari sini kita tahu bahwa taun itu bagi umat terdahulu adalah azab. Tetapi bagi umat Islam taun itu adalah rahmat, di mana orang-orang yang terkena penyakit taun maka dinyatakan mati syahid. Ya. Ini yang kelima. Ya. Yang keenam, meninggal
dalam kondisi melaksanakan sebuah kebaikan atau ibadah. Ya, boleh jadi mungkin saat sholat dia meninggal, saat puasa dia meninggal, saat baca Quran dia meninggal, di tempat-tempat baik dia meninggal, di Mekah, di Madinah, dan begitu seterusnya. Maka itu juga di antara tanda-tanda bahwa ada kemungkinan dia mati husnul khatimah. Kemudian yang nomor 7, mati karena sakit perut. Mati karena sakit perut. Nabi SAW mengatakan, man mata fi al-batni fahuwa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, maka dia mati syahid. Jadi orang yang diuji dengan sakit perut, kemudian Allah takdirkan mati pula karena sakit perut itu, maka itu tanda-tanda syahidnya seorang mukmin. Dan itu husnul khatimah. Kalau seorang mukmin yang soleh dipilihkan kematiannya seperti itu, berarti itu tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian juga yang ke-8, mati dalam posisi tenggelam. Boleh jadi seorang mukmin yang taat, dia sedang naik perahu, kemudian Allah takdirkan tenggelam perahunya, entah lagi mancing, entah lagi pulang kampung pakai kapal gitu ya. Allah pilihkan kematiannya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Salah satunya adalah al-ghariqu, orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam itu juga salah satu alamat dari husnul khatimah. Kemudian yang ke-9, orang yang mati terbakar. Boleh jadi mungkin seorang mukmin ini terperangkap dalam sebuah gedung. Mungkin dia sedang bekerja di sebuah gedung, tiba-tiba kemudian terjadi kebakaran dan dia tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya dia meninggal karena luka bakar. Maka Rasul juga mengatakan asyuhada'u khamsun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Salah satunya adalah, kata Nabi SAW, wasahibul hadmi. Wasahibul hadmi. Dan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Juga diartikan orang-orang yang terbakar. Kemudian yang nomor 9, yang nomor 10, meninggalnya seorang wanita saat melahirkan. Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat Abdullah ibn Rawahah bertanya, Rasul, atadri man syuhada ummati? Awalnya Abdullah ibn Rawahah bertanya, fama tazawwaj lahu an firashihi. Jadi Abdullah ibn Rawahah ini radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul itu tidak pernah jauh dari tempat tidurnya. Kemudian Rasul mengatakan di pembaringannya kepada Abdullah ibn Rawahah ini, tahukah kamu siapa yang mati syahid dari umatku ini? Maka kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Boleh jadi mereka adalah qatlul muslim, orang yang mati syahid dalam rangka terbunuhnya seorang mukmin dalam pertempuran. Maka Rasul mengatakan kalau itu berarti orang yang mati syahid sedikit. Kemudian sahabat mengatakan, kalau begitu siapa lagi orang-orang yang mati syahid selain orang yang mati dalam pertempuran itu? Maka Nabi SAW menyebutnya, salah satunya adalah wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'ah. Kata Nabi SAW, dan seorang wanita yang meninggal dengan sebab anaknya, dia saat dia nifas, dia meninggal dunia. Jadi seorang yang meninggal, wanita yang meninggal saat melahirkan, itu dianggap husnul khatimah alias syahid. Kemudian yang nomor 11,
Yang nomor 11, ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal diberikan penyakit pinggang seperti memar atau angin yang tertahan di pinggang, semacam angin duduk, ya. Ini juga salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Jadi seorang mukmin kalau dipilihkan meninggalnya karena angin duduk ataupun sakit pinggang gitu ya, tiba-tiba dengan sebab itulah terjadi kematiannya, maka itu salah satu tanda daripada husnul khotimah. Kalau seorang mukmin yang baik dipilihkan kematiannya seperti itu. Kemudian yang nomor 12 juga seorang mukmin yang diwafatkan karena rasa sakit dan sesak nafas. Sebagaimana hadis Jabir bin Utaid secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sesak nafas, ini juga diantara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian yang 13, meninggal karena terserang penyakit TBC. Kemudian yang nomor 14, mati karena mempertahankan harta. Boleh jadi umpamanya seorang muslim sedang berada di rumahnya, tahu-tahu rampok datang. Rupanya rampok ini yang tadinya tidak niat membunuh, akhirnya membunuh. Boleh jadi saat dia merampok ketahuan yang punya rumah, kemudian yang punya rumah disabet pedang sampai meninggal. Maka seorang yang mempertahankan hartanya dari orang-orang yang hendak merampasnya, seperti para perompak dan para perampok itu, kalau Allah takdirkan dia mati syahid saat membela kekayaannya, maka dia mati terhormat karena dia dianggap mati syahid. Ataupun membela agama, seorang yang membela agamanya kemudian Allah takdirkan meninggal saat membela agamanya, maka dia mati syahid. Atau membela jiwanya, mempertahankan jiwanya, juga yang nomor 16 juga termasuk mati syahid. Kemudian yang nomor 17, mati saat berjaga-jaga di jalan Allah. Boleh jadi dia ditugaskan di perbatasan, tiba-tiba kemudian diserang oleh musuh, meninggal. Maka orang yang berjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah, maka dia dianggap mati syahid. Termasuk juga meninggal saat beramal saleh. Tadi saya sudah dijelaskannya. Kemudian yang nomor 19, orang yang dibunuh oleh penguasa zalim. Seseorang yang dibunuh oleh penguasa zalim. Jadi ada seorang mukmin, mungkin dia berusaha untuk mengkritik, menasihati, bukan mengkritik pemerintah. Rupanya dia mendapatkan kezaliman dari pemerintah sampai dibunuh. Maka orang-orang yang juga dibunuh oleh penguasa zalim, maka dianggap oleh para ulama sebagai orang yang mati syahid. Inilah 19 faktor ataupun alamat seseorang itu dinyatakan husnul khatimah. Adapun secara global tentang penyebab, tadi kan ciri-ciri ya, 19 ciri-ciri orang yang mati husnul khatimah. Lalu apa penyebabnya? Apa yang menjadikan sebab seseorang itu bisa meninggal husnul khatimah itu? Pertama, ya, karena faktor istiqomah. Kebanyakan orang meninggal husnul khatimah itu karena faktor kontinu ataupun istiqomah. Istiqomah itulah yang menjadikan seseorang meninggal husnul khatimah. Kemudian yang kedua, faktor doa. Dengan doa itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Jadi kalau kita dalam doa kita minta husnul khatimah, maka Allah akan kabulkan permintaan doa kita. Persis seperti Umar bin Khattab. Umar itu kan berdoa, ya Allah wafatkan aku di negeri hijrah nabimu dalam kondisi mati syahid. Itu aja yang doanya Umar dalam setiap sholatnya.
Doa Umar hanya itu saja, hanya dua, minta mati syahid, yang kedua matinya di tempat hijrah Nabi. Bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagi kita mustahil. Kenapa dianggap mustahil? Karena di zaman Umar itu kan kekuatan kaum muslimin kan di atas kejayaannya. Siapa yang akan menyerang kota Madinah? Tidak ada yang akan menyerang kota Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan masuknya budak Mughirah ibn Syu'bah, orang Majusi ini, sebagai pandai besi. Rupanya perantara Majusi inilah pula Umar meninggal dunia ditusuk saat sholat subuh. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati syahid ditusuk Abu Lu'lu Majusi ini karena salah satunya faktor doa dia. Dia akan berdoa terus seperti itu. Allah kabulkan. Dia mati syahid saat mengimami di Masjid Nabawi salat subuh. Jadi yang kedua juga di antara faktor husnul khotimah itu juga adalah banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, ini juga yang paling penting, bukan hanya sekedar istiqomah, kemudian juga berdoa adalah mengerahkan segala kemampuan. Jadi lawan segala kemalasan. Pamannya malas sholat, lawan tetap sholat. Malas puasa, lawan tetap puasa. Malas ke majelis ilmu, lawan tetap hadir. Dan begitu seterusnya. Atau dengan bahasa Quran itu disebut mujahadatun nafsi, melawan jiwa, melawan hawa nafsu. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang memiliki sikap kesungguh-sungguhan di dalam mengejar hidayah, maka kami akan berikan hidayah kepada dia. Boleh jadi dengan kesungguhan itu dia diwafatkan dalam posisi husnul khotimah. Itulah tiga penyebab terbesar seseorang itu mati husnul khotimah. Kebalikan daripada husnul khotimah adalah su'ul khotimah, akhir yang buruk bagi seseorang saat menjelang wafatnya. Ya tentu kalau cerita tentang su'ul khotimah adalah kebalikan daripada husnul khotimah. Jadi 19 tanda yang tadi saya sebutkan, kebalikan daripada itu, kalau meninggal maka su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan su'ul khotimah kan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan terjelek orang yang mati su'ul khotimah itu adalah orang yang hatinya penuh dengan keraguan dan juga penentangan saat sakaratul maut, kemudian dia mati dalam posisi ragu-ragu terhadap Allah dan agamanya, ragu-ragu terhadap tauhid, ragu-ragu terhadap sunnah, ya. Bahkan jadi setan datang memberikan waswas, suruh kita pindah ke agama orang lain. Ya, jadi kalau itu kita ikuti saat meninggal dunia, orang yang menyaksikan di sekitarnya disangka kita mati muslim, padahal dia mati kafir. Ya, karena terkena waswas setan. Sehingga Imam Ibnul Qayyim itu sampai menjelaskan ada seorang pemabuk yang keranjingan dengan minuman keras, boleh jadi sudah kecanduan. Jadi saat meninggal dunia, overdosis itu, dia ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, al jaza min jinsil amal, balasannya disesuaikan dengan amalannya. Ketika di dunia dia mabuk, maka saat kematiannya dia mabuk juga. Jadi dia mengatakan kepada orang yang mentalkinnya, kafartu bima taqul, aku kufur dengan ucapan yang kau ucapkan. Jadi setiap pentalkin mengatakan katakan la ilaha illallah, maka dia pun mengatakan aku kufur dengan kalimat itu. Itulah namanya al jaza min jinsil amal. Karena saat sebelum meninggalnya, sehingga saat kematiannya Allah buat mabuk, sehingga dia tidak sadar apa yang ditalkinkan di telinganya, malah dia kufur dengan kalimat itu, naudzubillah. Jadi itu tingkatan terjelek dalam su'ul khatimah, ketika hatinya dipenuhi dengan keraguan dan penentangan saat sakaratul maut. Kemudian yang kedua, ya tingkatan yang lebih rendah daripada itu,
orang yang hatinya cenderung kepada urusan dunia, ya, atau keinginan syahwatnya. Umpamanya ketika sebelum wafatnya justru dia menasihati keluarganya agar menjaga dunianya. Sebelum meninggal wasiatnya, tolong itu kebun belakang rumah jangan dijual, umpamanya kan. Terus meninggal, ya. Kalau seandainya wasiatnya sebelum meninggal kok masalah dunia saja, ya, tolong tuh perusahaan tuh jaga, ya, kemudian meninggal. Atau nanti kalau saya sembuh antar saya ke Singapura, apain jalan-jalan nengok singa, terus meninggal. Jadi kan ini kalimat-kalimat yang bersifat duniawi kemudian diakhiri dengan kalimat-kalimat dunia, ini suul khotimah namanya, tetapi tingkatannya lebih rendah, ya kan? Karena tingkatan yang pertama itu kan memang menentang, ragu-ragu dengan tauhid, dengan syahadat gitu. Kalau yang kedua kan tidak, dia hanya cenderung kepada dunia saja sebelum wafatnya. Tapi dua-duanya menunjukkan apa? Tingkatan bahwa orang itu meninggal su'ul khotimah. Nah, dari sinilah kita tahu uraian-uraian bahwa seorang muslim itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dengan 19 tanda yang disebutkan para ulama. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi Ustaz ada menjelaskan ketika Allah ingin mempekerjakan hambanya, maka Allah beri dia kesempatan untuk melakukan amal ibadah menjelang akhir hidupnya. Yang menjadi pertanyaan adalah dia itu ketika habis banyak masa mudanya atau separuh dari usianya itu dia melakukan maksiat besar. Kemudian dia hanya melakukan ketaatan kepada Allah itu sedikit aja di sisa usianya, misalnya hanya 1 tahun atau beberapa bulan di menjelang kematian dia melakukan kebaikan, setelah itu meninggal. Apakah ini termasuk orang yang Allah manfaatkan dia untuk melakukan ketaatan seperti yang Ustaz sampaikan tadi? Ya, alhamdulillah. Ada seorang sahabat dari sahabat-sahabat Ansor. Jadi ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an ditugaskan berdakwah dari Mekah ke Madinah, dia berhasil mengislamkan 2 tokoh Ansor ketika itu. Pertama Sa'ad ibn Mu'ad, itu tokoh Aus, dan yang kedua Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Ubadah itu tokoh dari Khazraj. Jadi saat Sa'ad ibn Ubadah ini dia masuk Islam disebabkan oleh Mus'ab bin Umair, dia kan pulang kemudian mendakwahkan Islam ke kaumnya Aus, bahkan mengancam orang-orang Aus, siapa yang tidak masuk Islam jangan satu atap denganku. Mau tidak mau akhirnya orang-orang Aus mengikuti gaya kepemimpinan Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam semuanya orang-orang Aus ini, kecuali 1 orang, dia nggak mau masuk Islam, ya. Lah ketika terjadi perang Uhud, yang 1 orang ini namanya Usairim. Jadi Usairim ini datang kepada Rasul, izinkan aku terlibat perang karena aku ingin membela kabilahku, katanya. Kata Rasul, tidak bisa, kamu masih musyrik. Kalau kau ingin berperang masuk Islam, kata Rasul. Kata Usairim, nggak mau saya. Kalau kau nggak mau, nggak bisa kau terlibat perang. Akhirnya ketika
sebentar lagi mau mengerahkan pasukan, karena Usairim tetap tidak diizinkan Rasul. Tiba-tiba ketika menjelang-jelang detik pelepasan pasukan itu, Usairim datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, baik, saya akan masuk ke agamamu, izinkan aku perang, karena aku ingin membela kabilahku. Akhirnya kemudian Rasul mengizinkan Usairim perang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia mati dalam pertempuran itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Usairim fil jannah, Usairim ada di sorga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan kepada orang-orang, tahukah kalian siapa manusia yang tidak pernah sujud walaupun 1 kali, tapi dia bisa masuk sorga? Sahabat mengatakan, kau cerita aja wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ada. Kemudian Abu Hurairah menunjukkan kisahnya Usairim. Itulah Usairim. Dia tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah sholat, tapi bisa masuk surga. Kenapa? Karena mati syahid. Di akhir-akhir hayatnya dia masuk Islam, kemudian mati syahid. Lah kalau seandainya Usairim saja yang seumur hidupnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dalam waktu 1 hari dia bertobat masuk Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, di hari itu dia mati syahid dan gugur, Rasul mengatakan masuk surga. Ya, berarti apa yang digambarkan tadi, bahwa orang yang boleh jadi mungkin selama 50 tahun bergelimang maksiat, kemudian sebelum ajalnya 10 tahun dia berhijrah dan bertobat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi memilih kematiannya husnul khatimah. Karena hadisnya kan jelas, innallaha idza aradal 'abda bi khairin ajjalahu atau ista'malahu wa ma ista'malahu ya Rasul yuwaffiquhu li amalin salihin. Ya, ketika orang itu diberikan taufik untuk beramal soleh di akhir-akhir hidupnya, berarti Allah berkehendak lain, orang ini tidak berbuat jahat, tapi Allah arahkan kepada kebaikan. Maka orang yang seperti ini insyaallah dia husnul khatimah kan? Karena jelas mengikuti hadis Nabi SAW. Karena kan ingat hadis tentang 2 orang yang berkawan di bulan Ramadan. Jadi ada orang yang berkawan, yang satu mati syahid, yang satu mati dalam pembaringan. Tapi dua-duanya masuk Islam di zaman Rasul, sama masuk Islamnya. Cuman yang satunya semangat beribadah, kemudian semangat jihad, akhirnya mati syahid. Yang kawannya tidak mati syahid, tetapi meninggal 1 tahun setelahnya. Setelah dua-duanya meninggal, dihadapkan di pintu sorga, yang 1 tahun setelahnya yang mati di pembaringan disuruh masuk sorga duluan, sementara yang mati syahid belakangan. Jadi Tolha yang melihat fenomena seperti dalam mimpinya, dia terbangun. Dia bertanya kepada Rasul, kok Rasul saya mimpinya aneh nih, kok ada orang mati syahid, kawannya tidak mati syahid, cuman bedanya 1 tahun setelahnya meninggal di pembaringan. Tapi kenapa ketika dihadapkan di pintu sorga, yang mati syahid belakangan, kawannya pula duluan? Kata Rasul, kenapa kalian heran? Bukankah orang yang tidak mati syahid yang meninggal 1 tahun setelahnya, dia mendapatkan bulan Ramadan? Boleh jadi dia puasa di bulan Ramadan, boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka jarak dia bagikan jarak barat dan timur, katanya. Sudah wajar Allah masukkan ia ke dalam surga. Ya. Dari sini kita tahu bahwa terkadang ada amalan-amalan yang kita anggap remeh, lebih kecil, rupanya itu besar di sisi Allah. Tapi ada amalan-amalan besar di mata kita, rupanya kecil di sisi Allah, gitu maksudnya. Boleh jadi orang yang mungkin juga, ya setiap hari dia beramal soleh, setiap hari dia beramal soleh, dia mempertahankan keistiqomahannya, tapi sekali-kali tergelincir, kemudian tobat lagi, sekali-kali tergelincir, tobat lagi. Itu tidak lebih baik daripada orang yang selama hidupnya dia tergelincir, tapi sekali tobat dia tidak pernah tergelincir, walaupun boleh jadi mungkin hanya sebentar.
Ya. Hanya sebentar, umpamanya hanya berapa puluh tahun secara ilmu dagang itu ndak balance gitu ya. Ibaratnya dosanya 50 tahun, tobatnya 10 tahun, itu kan ilmu dagang nggak modalnya belum balik itu namanya. Masih banyak dosanya dibandingkan pahalanya kan. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala terkadang Maha Rahim. Diberikannya waktu-waktu tertentu di mana waktu itu kalau kita dapat umpamanya bisa menutup dosa-dosa kita, seperti Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar berarti sama dengan beribadah 83 tahun, itu kan bisa nutup dosa. Nah, contoh seperti itu ya. Maka pertanyaan tadi ya bisa saja orang yang ditutup kehidupannya dengan kebaikan maka masuk di antara husnul khatimah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kembali kepada topik yang tadi Ustaz, sebab-sebab husnul khatimah adalah yang istiqomah. Nah, istiqomah ini apakah dia keterusan dalam ketaatan, atau orang yang jatuh kemudian tobat, jatuh kemudian tobat, jatuh ke dalam maksiat kemudian tobat lagi, apakah ini bisa disebut dia istiqomah dalam hidupnya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah maksiat, karena tidak ada manusia yang tidak maksiat. Manusia itu bukan malaikat yang sama sekali tidak berbuat dosa ya. Tapi orang istiqomah itu kan orang yang senantiasa tetap berjalan di atas relnya. Artinya seperti yang tadi katakan, kalau dia bertobat, kalau dia melakukan dosa, segera dia bertobat dan melakukan dosanya karena memang terkalahkan syahwatnya, bukan mengumbar syahwatnya. Beda terkalahkan syahwat dengan mengumbar syahwatnya. Kalau terkalahkan syahwat kan ketika dia melakukan dosa satu kali dia langsung tobat. Tapi kalau mengumbar syahwat kan berkali-kali diingatkan baru dia tobat ya. Jadi istiqomah banyak para ulama yang kemudian mereka tergelincir, kemudian diarahkan oleh kawan-kawannya, oleh murid-muridnya, akhirnya balik lagi istiqomah. Nah, jadi istiqomah tidak mesti orang tidak jatuh ke dalam dosa, karena tidak ada orang yang tidak jatuh ke dosa ya. Tapi maksudnya kalau dia pun jatuh ke dosa maka dia segera bertobat. Dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Apa maksudnya Rabb kami Allah kemudian istiqamah? Jadi orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, ketika kita katakan Rabb kami Allah berarti konsekuensinya apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Allah haramkan kita jauhi, apa yang Allah halalkan kita nikmati. Itulah istiqamah dengan 4 perkara itu. Maka kalau kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan ya, dengan daya upaya kita sebagai manusia, kalaupun sekali-kali mungkin terjerumus kepada dosa tapi dia kembali, maka insya Allah, karena bagaimanapun orang itu kan harus dibedakan antara beramal soleh dengan melakukan dosa. Itu kan perkara yang berbeda. Orang yang melakukan dosa dengan beramal soleh itu perkara yang berbeda. Karena ada di masyarakat, contoh umpamanya yang sering saya contohkan, ngapain pakai jilbab kalau seandainya lidahnya masih menggibah? Ngapain pakai cadar kalau masih namimah? Umpamanya kan gitu. Kan harus dibedakan antara jilbab dengan gibah. Jilbab, gibah. Ya. Orang pakai jilbab dapat pahala karena menutup auratnya. Orang yang menggibah dapat dosa karena dia berbuat dosa. Tinggal ditimbang saja nanti pahala dan dosanya. Mana yang lebih berat? Ya, kalau seandainya gibahnya lebih berat dibandingkan jilbabnya, ya masuk neraka kan begitu. Mungkin jilbabnya lebih besar pahalanya dibandingkan dosa gibahnya, ya ada kemungkinan masuk surga. Jadi jangan kemudian kebaikan itu dikambing hitamkan karena sebuah dosa. Jadi dibedakan, karena Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun yang kau lakukan dari sebuah kebaikan itu pasti Allah akan membalasnya, sedikit ataupun banyak. Walaupun dia gibah, walaupun dia namimah, tetap jilbab itu berpahala, akan dicatat sebagai pahala.
Sebab kalau seandainya gara-gara ucapan daripada kau pakai jilbab tapi menggibah, bagus kau copot aja jilbabnya. Akhirnya dicopot jilbabnya, gibah terus. Itu kan kuadrat jadinya kan, dosanya kan. Pertama dapat dosa gibah, yang kedua dapat dosa membuka aurat kan. Dobelan masuk nerakanya jadinya. Yang tadinya satu kesalahannya jadi dua jadinya. Nah, jadi harus dibedakan antara orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan kejahatan. Tapi umumnya biasanya orang yang melakukan kebaikan itu bisa mengerem kejahatan. Seperti sholat, orang yang suka sholat bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ustadz, ada orang sholat tapi masih berbuat keji, masih berbuat mungkar umpamanya kan. Berarti yang disalahkan bukan sholatnya, dia belum betul-betul sholat. Karena kalau meresapi sholat pasti dapat hidayah. Bukankah dalam sholat itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim? Kita minta hidayah kan. Berarti kalau dia dalam sholatnya diberikan hidayah, keluar dalam sholat pasti tidak mungkin bermaksiat. Ketika setelah sholat kok bermaksiat, berarti ihdinas siratal mustaqimnya belum dikabulkan. Harus minta lagi terus-terusan supaya betul-betul bisa merubah kehidupan dia. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika.